Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan harian. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021. Ini bacaan umum, bacaan untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Dan karena hari Minggu, saya mulai dengan kartu ruminya. Setelah diacak, saya ambil yang di tengah. Oke. The Lover and the Beloved. Ini hari Minggu. Minggu lalu, pekan lalu, kita dapat kartu ini, The Lover and the Beloved. Jadi kayaknya memang masih ada kaitannya, ini perkembangannya mungkin dalam 1 minggu ada hal yang berbeda lagi. Jadi mudah-mudahan ini cocok buat teman-teman, bahwasanya sebenarnya yang terpenting pada hari ini adalah kita menyadari kita tuh tidak pernah sendiri. Kita selalu diberi teman, apapun bentuk teman, tidak harus orang, karena tidak semua orang itu menyukai teman dalam bentuk orang. Ya, that's just the fact, walaupun kebanyakan orang lebih senang ditemani oleh orang lain, tetapi tidak selalu. Nah, ini termasuk buat rekan-rekan yang bersedia melakukan lebih dari yang biasanya dilakukan untuk yang menemani ini. Kayaknya hari ini akan mendapatkan satu informasi yang seperti mengembalikan energi cinta, upaya, dan semua pengorbanan yang diberikan, yang kita sudah lakukan itu seperti kembali ke kita. Itu yang saya rasakan pada hari ini. Jadi artinya ada 2 titik di mana kemudian kita menyadari bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita berikan itu sebenarnya payback, ya, ada payday-nya gitu. Kalau kita mengupayakan dengan semaksimal mungkin, maka kita juga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalau saya lihat di sini sebenarnya walaupun awannya masih ada dan nama kartunya ini adalah kartu tentang cloud, ya, tentang awannya, tapi saya lebih cenderung berfokus pada mataharinya. Ya, jadi artinya memang kalau ada masalah itu artinya kita sedang diberi jalan keluar. Ya, di semua kesempitan selalu ada kemudahan. Jadi kalau saya melihat masalah, itu bukan masalahnya yang jadi fokus utamanya, tapi selalu kemudahannya. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang senang belajar, di mana saya tidak pernah melihat masalah sebagai musuh, walaupun pada saat mengalaminya, saya juga tidak bisa menafikan bahwa saya juga mengalami rasa cemas tersebut. Mengalami juga ragu-ragu apakah saya mampu atau tidak. Seberapapun saya merasa sudah siap, seberapapun saya sudah yakin bahwa saya tuh tingkatnya sekian, tetapi tetap aja yang namanya manusia, kalau dihadapkan pada satu masalah, itu nomor satu, responnya adalah kembali dulu, takut dulu, fear. Dan ketakutan itu bukan hal yang negatif. Jadi itu ada otak kita, ya, bagian di otak kita yang memang punya tugas untuk mengolah rasa takut tersebut, dan responnya adalah flight or fight, ya, kabur atau dihadapi. Dan itu pilihan, nggak ada pilihan yang paling tepat, tidak ada yang salah maksudnya, karena setiap situasi itu adalah keputusan kita. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi atau belum? Kalau memang belum siap menghadapi, adalah hal yang sangat bijaksana kalau kita menunda, karena manusia pada dasarnya adalah orang atau makhluk yang diberi waktu sebagai salah satu hal yang bisa diputuskan dia, kapan dia menyatakan dia siap atau tidak, ya. Kalau saya melihat itu, karena memang kartu kirinya adalah masalah, ya, dan masih diteruskan, tetapi di semua kesukaran tersebut ada jalan terang, hanya saja kita selalu merasa cemas. Dan tadi karena di depan pertamanya adalah the lover and the beloved, ya, maka ini jelas bahwa ujiannya adalah bukan untuk lari. Ujiannya adalah menunjukkan betapa besarnya cinta kita kalau memang itu kenyataan.
Kalau kenyataannya adalah kita tidak mencintai itu tetapi mencintai yang lain, maka kita fair aja. Kita keluar dari situasi tersebut. Karena cinta kita yang terbesar tidak ada di sini. Kalau saya melihatnya seperti itu jadinya setelah kartu ini. Anyway, protection, kemudian the bee, ini protection kita sudah tahu ya, bahwa sebenarnya semua perjalanan itu adalah aman. The bee, luck, industriousness, sweet victory. Jadi kalau menurut saya tantangan itu kayaknya berat, tapi sebenarnya kalau kita jalanin tidak seberat itu. Karena kita punya logika yang backup kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tuh pesannya. Yang kedua, The Swan Queen Transformation. Jadi menurut saya ini memang termasuk salah satu fasilitasi buat kita melakukan perubahan. Jadi caranya adalah dengan menghadapi. Nggak bisa lari. Kalau lari tidak terjadi perubahan tersebut, artinya kita menunda perubahan tersebut. The Sun Dancers, joyful activity, celebration of life, abundance. Kalau menurut saya, kemungkinan untuk berhasil, kalau kita berani melangkah, kita merasa siap, kemungkinan berhasilnya tinggi. Paling enggak kartu yang di tengah itu mengatakan demikian selalu, tadi konsisten. Dan the resting tree, ini patience and stillness. Kalau menurut saya, setelah kita berani masuk, kemudian kita akan mengatur kembali strategi berikutnya, walaupun sekarang rasanya belum kebayang. So what's next? Anyway, apa yang ada sekarang dihadapi saja, itu yang saya lihat. Dan ini sebenarnya adalah ujian cinta juga. Tentu saja cintanya bukan hanya yang romantis, seperti biasa saya mengatakan berkali-kali, keberanian kita untuk menghadapi masalah dalam kehidupan. Apapun masalah tersebut, setiap orang punya area fokus perhatian yang berbeda-beda di setiap saat. Karena memang roda dunia selalu berputar. Bulan masuk ke Capricorn. Bulan itu pada dasarnya dia selalu aman ya, protection tadi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika bulan masuk Capricorn, ini termasuk area yang bulan tidak terlalu suka, tetapi bukan berarti di situ berbahaya. No, jadi beda. Dia nggak suka karena bulan itu kan feeling, senangannya flowing. Ketika masuk Capricorn itu semua tentang keteraturan, batasan, dan keharusan. Perasaan kita tuh kan fluid ya, nggak bisa dipaksain. Tetapi somehow ada masanya kita harus mengendalikan emosi kita. Walaupun bisa, tapi tidak mudah. Dan biasanya kita akan menolak terlebih dahulu. Nah, jadi barangkali tadi fase fear-nya, fase ketakutannya itu mungkin akan membuat kita memilih untuk flight, lari, kabur. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat pesan-pesan di depan tadi, hadapi. Karena memang benar, kalau kita masuk ke energi Capricorn, itu yang diuji adalah ketahanan kita. Ketahanan kita ketika kita mengalami hal yang tidak sepenuhnya membuat kita happy. Tapi di situ bisa membuat menjadi lebih luas, expansif, expandable. Jadi kalau kita misalnya kalau kita mampu lari cuman 100 meter tanpa berhenti. Kemudian kita ingin lari 800 meter tanpa berhenti. Itu kan nggak ujuk-ujuk ya, dari 100 meter ke 800 meter. Enggak, jadi dari 100 meter, 200 meter. Kemudian dicoba jadi 400 meter. 400 meter, coba 600 meter. Tapi setiap kali menambah 100 meter, itu adalah ketika kita udah ngos-ngosan, rasanya udah pengen berhenti, rasanya udah pengen jalan, tapi kita ngotot. Ketika kita bisa melewati dan konsisten beberapa kali melewati satu titik, maka kita mulai naik tingkat. Nah, energi Capricorn adalah ketika kita endure, ya. Ketika kita menahan diri untuk terus berjalan walaupun sudah ngos-ngosan,
dan cobaan atau godaan untuk berhenti menjadi berjalan kaki itu begitu besar, dan kayaknya semua orang juga akan bilang nggak apa-apa kok, jalan aja. Enggak. Tapi determinasi itu adalah hal yang sangat penting pada saat ini. Jadi memang kalau saya lihat tadi, kalau kita mulai dari kartu The Lover yang di depan, jadi ini kayak kita ingin sampai ke titik di mana kita akan merasa happy. Tapi ada syaratnya, dan syaratnya berat. Syaratnya berat itu lebih tinggi dari yang kita mampu rasanya. Tetapi di sini pesannya adalah go on, coba aja. Mungkin pada saat ini, kalau jaraknya tadi adalah 800 meter, saya contohkan jarak tadi, dan kita baru bisa 100 meter, nggak apa-apa, terus aja jalan. Tapi ketika bulan ada di Capricorn itu, kalau kita terus berjalan, walaupun nanti bulan sudah sampai di Aquarius, sudah sampai di Pisces, kemampuan kita untuk endure itu kita bawa terus. Kemampuan kita untuk bertahan dalam situasi yang sukar, mencapai apa yang menjadi tujuan kita akan kita bawa terus. Oke, itu yang kita bisa baca dari chart. Iya, kita go on. Dan ini rasanya udah hampir habis ya, ini challenge kan? Challenge-nya rasanya udah hampir habis. Sarannya adalah setiap kali kita kelelahan ya, fokus ke diri sendiri. Yes you can, cari rasa bangga atas diri sendiri tanpa harus ada pujian dari orang lain. Kita sendiri yang kasih tepuk tangan buat kita sendiri. Oke, dari 100 sekarang saya sudah 150, sekarang saya sudah 200. Oke, terus lagi. Coba. Jadi kayak membuat diri kita happy dengan pencapaian yang kita sudah dapat oleh diri kita sendiri, maka kita akan sampai ya. Jadi kita sampai pada pikiran bahwa kita akan mampu melewati hal tersebut ya. Ten of Swords itu adalah seperti itu, semua adalah tentang pikiran. Oke, come on, you can. Jadi motivasi itu datangnya dari pikiran kita. Dari pikiran kita mengatakan, ayo jangan mundur, selesaikan. Ten of Swords-nya itu yang saya baca adalah demikian. Jadi kecapean setengah mati, karena Ten of Swords itu capek banget, tapi kita memaksakan diri, karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa mengembangkan diri, expand our potential jadi reality, jadi menjadi kenyataan. If you make happiness a habit, you will find it much easier to return it to you. If you temporarily lose it, and to stay happy more and more often. Iya. Jadi dalam proses ketika bulan berada di Capricorn, itu bukan ketika kita lagi piknik. Intinya kita bukan lagi piknik, kita lagi kerja keras, kita lagi keringetan, kita lagi ngos-ngosan. Tapi di saat itu, kalau teman-teman yang biasa workout ya, di tengah kesetengah matian itu, kita bisa ambil happiness. Anyway, lama-lama kok rasanya nafasnya jadi lebih panjang, kok rasanya lebih nyaman lagi mengerjakan yang tadinya kita kayaknya udah merah mukanya ya, karena capek banget, merah mukanya, panas gitu. Tapi lama-lama kok semakin biasa, dan kita menikmati berkembangnya pelan demi pelan fisik kita semakin kuat. Oke, fisik tadi adalah salah satu contoh buat teman-teman yang suka workout, ngerti banget gimana rasanya kita mulai dari yang gampang ngos-ngosan menjadi orang yang bisa lari tadi 800 meter, nggak berhenti. Buat beberapa teman malah yang sudah maraton, yang hitungannya udah bukan meter lagi tapi kilometer, banyak lagi angkanya. Itu bukan yang tiba-tiba, memang ada faktor kemampuan yang dibawa, tetapi itu bukan keterampilan yang tidak bisa dilatih. Oke teman-teman, tidak hanya lari, di dalam kehidupan kita juga harus mampu melihat apakah kita bisa atau enggak, dan itu adalah fungsi otak kita yang kita sudah pernah, yang kita memang sudah dikasih untuk menilai kapan kita mampu untuk melakukan training kehidupan seperti itu tadi, sehingga yang tadinya cuma mampu 100 meter bisa menjadi, kalau saya contohnya cuma 800 meter, tapi teman-teman itu semua adalah hal yang tidak terbatas. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.